Nyonya Zhou, keluarga Tuan Zhou sudah 3 generasi di militer. Tidak bisa keluar negeri, tidak bisa urus imigrasi. Saya mau urus imigrasi sendiri. Saya baru lihat Tuan Zhou. Kamu bilang mau makan kue kastanye, dia langsung beli pabriknya. Lihat. Karena istriku Shen Chuanyan suka kue kastanye, aku ambil alih toko kue kastanye yang hampir bangkrut di kota ini. Berita utama, demi cinta, Direktur miliaran rela habiskan harta. Berita langsung. Wah, demi cinta, dia istri yang sangat dimanja oleh suaminya, Zhou Yushen. Astaga. Zhou Yushen tak peduli uang, apalagi nyawa. Ya, mereka pasangan teladan terkenal, seluruh kota Jiangqiang tahu. Pasangan teladan. Benar. Kami terkenal sangat mesra. Semua orang iri akan cara gila Zhou Yushen merayuku. Dia memberi tas. Dan demi aku, hanya karena aku bilang ingin makan kue kastanya yang sudah lama tak diproduksi, dia hidupkan kembali pabriknya. Direktur miliaran yang ditakuti ini pernah demi aku rela mengorbankan harga dirinya. Asal kalian selamatkan Yan Yan. Berapapun uangnya aku beri. Tuan Zhou, ini bukan soal uang. Nona Shen ingin hidup. Hanya bisa dengan dokter ahli dari AS, Dr. Thomas. Dia benci orang berkuasa. Baru-baru ini ke Afrika. Jadi dokter tanpa perbatasan mungkin tidak akan menerima. Orang berkuasa? Aku bukan. Aku cuma orang tak berguna yang gagal selamatkan kekasih. Sampaikan pada Dr. Thomas. Sampaikan padanya. Asal dia selamatkan Yan Yan. Apapun kukorbankan, aku rela. Bahkan nyawa dan harga diri Zhou Yushen. Nyonya Zhou, yakin ingin mengurus sekarang? Lanjutkan. Dulu kukira seumur hidup, aku dan Zhou Yushen akan bersama selamanya. Tapi kenapa seseorang rela korbankan segalanya untukku, bisa berselingkuh dengan pembantu? Tuan? Anda belikan banyak hadiah untuk istri akhir-akhir ini. Kalau aku... Yang harus kau terima akan kuberi. Jangan berharap lebih. Sudah kukatakan, hanya Xin Yan yang kucintai. Kalau Yan Yan tahu, kubunuh kau. Kau takut kehilangan dia? Aku tak bisa hidup tanpanya. Jika dia pergi, aku akan gila. Nyonya Zhou. Pemeriksaan awal disetujui. Setelah masuk sistem, 3 hari lagi bisa berangkat. Terima kasih. Zhou Yushen, 3 hari lagi, kutuntut kau jadi gila. Kamu diam-diam punya simpanan di belakangku. Lepaskan. Apa yang kamu ributkan? Sudah berapa kali aku bilang padamu, di dunia ini tidak ada lelaki yang tidak selingkuh. Dasar lelaki tak setia. Aku mau cerai dengan... Yan Yan, jangan dengarkan omongan kotor. Sepanjang hari. Setiap hari urusanmu. Menurutmu, apa semua pria akan berubah hati? Orang lain aku tidak tahu. Tapi aku tidak akan. Yan Yan, seumur hidupku hanya mencintaimu. Jika aku ingkar janji dan mengkhianatimu suatu hari, biarkan petir menyambarku. Binasa mengenaskan. Zhou Yushen, berani bersumpah setega itu? Tidakkah takut terkabul? Tidak takut. Kalau tak percaya, akan kukeluarkan jantungku untuk kau lihat. Jadi, Yan Yan, jangan pernah tinggalkan aku. Atau aku hidup lebih sengsara daripada mati. Sengsara daripada mati? Sengsara daripada mati. Zhou Yushen, untuk hal ini setidaknya, ku harap kau menepati kata-katamu. Ayah ibu sudah tiba. Temui mereka di bawah. Ayah, ibu. Kukira ada putri bangsawan datang. Malulah,
Kami dibiarkan menunggu kering. Keluarga Zhou kami 3 generasi hidup sederhana. Tak pernah pakai pembantu. Suruh Yao Yao bantu saja. Masa semuanya kalau pas tangan? Ayah, ibu, Yan Yan bekerja keras setiap hari. Paman Bibi, silakan makan buah. Ini kan favorit kalian. Lelah jadi nyonya muda? Apa lelahnya? Dia peduli pada kami. Sikap santaimu masih kumaafkan. Tapi setelah menikah kesini lama, tak kunjung punya anak. Mau putuskan keturunan keluarga Zhou? Sudah lama. Kenapa tak mau punya anak? Ibu, dulu saat menikah dengan Zhou Yushen, sudah aku katakan badanku tak sehat. Dia setuju menunda punya anak. Omong kosong. Hidupmu serba enak, mana mungkin badanmu bermasalah? Yao Yao, menurutmu, sikapnya menolak punya anak ini, bukankah tidak normal? Kalau kau istri Yushen kami, apa kau juga menolak punya anak? Bibi, Anda bercanda. Kalau Tuan itu suamiku, aku rela lahirkan tim sepak bola untuknya. Sayang, mana mungkin aku beruntung? Baru kata-kata. Bukan kau yang tak beruntung. Benar. Yan Yan, kamu sudah berpikir jernih. Benar. Kalian pasti akan segera punya cucu laki-laki. Tapi bukan aku yang melahirkannya. Kamu dan Cu Yao Yao selingkuh tiap hari. Masih takut dia nggak hamil? Hari ini, akhirnya bisa makan dengan tenang. Yao Yao, Cepat siapkan. Baik. Pak, Bu, saya ingin izin keluar sebentar. kamu mau keluar buat apa? Kencan dong. Tidak boleh. Sebelumnya sudah bilang, izin harus menulis surat izin dulu. Anak gadis mau main keluar, dihalang-halangi buat apa? Betul. Yao Yao, perch. Terima kasih Paman dan Bibi. Saya akan segera tulis surat izin. Pak, lihat apa yang saya tulis ini boleh? Bolehlah. Lihat kamu akhir-akhir ini juga cukup capek, pergilah. Terima kasih, Pak. Kamu juga mau pergi kan? Oh iya, aku baru ingat. Perusahaan masih ada urusan harus diselesaikan. Aku harus ke sana dulu. Yan Yan, kamu temani ayah ibu baik-baik. Aku menunggumu di dalam mobil. Aku memakai warna favoritmu loh. Zhou Yushen, apa kalian sudah tidak sabar sampai segitunya? Kamu ngapain di sana? Lagi ngapain? Ayo, tambahin nasi buat aku. Ayah, kamu punya tangan dan kaki. Ambil sendiri saja. Sikap apa ini? Aib keluarga. Datang. Cantik kan? Satu-satunya di dunia. Sangat cocok untukmu. Bagus tidak?
Sangat bagus. Cocok dengan penampilanmu. Bawaan sudah dirapikan. Semua hadiah darinya sudah dikeluarkan. Bisa beli tiket pesawat sekarang. Pembelian tiket berhasil. Nyonya, pacarku bilang aku terlalu lelah. Aku ingin cuti lebih lama. Sayang, cincin ini seumur hidup hanya bisa dibeli sekali. Di hidupku ini, hanya kamu. Zhou Yushen. 3 hari lagi. Aku tidak akan perlu melihat pembohong menjijikan sepertimu. Halo? Halo, dari imigrasi. Sedang diproses, konfirmasi terakhir. Anda sendiri yang ajukan? Benar. Yanyan, siapa yang mau pindah ke warga negaraan? Teman mau pindah. Dia bilang sebelum pergi ingin ketemuku dulu. Aku kaget. Kirain kamu. Yanyan, kamu tahu latar belakang keluargaku. 3 generasi tentara, tak bisa keluar negeri. Kalau aku salah, kamu boleh pukul aku, boleh makiku, bahkan bunuh aku. Tapi jangan pindah ke luar negeri. Karena kalau begitu, aku sama sekali tak bisa menemukanmu lagi. Ini lebih menyiksa daripada membunuhku. Seterlalu itu? Benar ya, Nyan? Sebenarnya tadi aku keluar, bukan karena urusan perusahaan. Melainkan, apa Zhou Yushen mau minta maaf padaku? Aku menyiapkan kejutan untukmu. Besok kamu akan tahu. Lagi pula aku masih ada 2 hari lagi di sini. Mari kita lihat saja. Apa yang akan kamu lakukan? Baik. Kakak Ipar, selamat ulang tahun. Kakak Ipar, hari ini silakan bersenang-senang. Kami tahu kamu suka ketenangan. Lagu hari ini musik piano semua. Dan semua sudah dikosongkan. Benar, hidangan penutup sudah siap. Kak Yushen pesan semua makanan favoritmu. Ayo, kakak ipar duduk di sini. Buah di sini sudah dicuci dan dipotong. Kerjakan ini dengan baik. Cepat duduk. Seluruh dunia tahu kakak ipar adalah kasih hati Kak Yushen. Tapi bagaimana kakak ipar bisa bertahan dengan Kak Yushen? Iya, Kak Yushen dapat istri lupa pada teman. Kami sedih di hati. Tak apa, kita cuma bisa bareng Kak Yushen, memanjakan kakak ipar sepenuh hati. Persiapan dari kapan? Pasti kamu tersakiti saat orang tua datang. Jadi aku menyuruh teman-teman lebih awal. Siapkan ulang tahun ini untukmu. Sebagai gantinya. Oh ya, Yanyan, aku juga siapkan hadiah untukmu. Harusnya segera tiba. Zhou Yushen, kamu benar-benar lucu. Di satu sisi selingkuh dengan Chu Yao Yao. Di sisi lain khawatir aku disakiti orang tuamu. Dari jauh-jauh hari. Mengatur pesta untuk menenangkanku. Cara kamu menangani urusan sungguh rinci. Kenapa kamu? Saya adalah pengasuh kecil Tuan dan Nyonya. Tuan menyuruh saya melakukan apa? Bukankah semua ini normal? Wah, kalung ini bernilai jutaan. Rupanya Kak Kashen sudah mendapatkannya. Kalung ini cuma ada 2 di dunia. Yanyan suka? Di seluruh dunia hanya 2. Chu Yao Yao punya 1, saya punya 1. Zhou Yushen, kamu benar-benar ahli menyeimbangkan. Ayo, saya pasangkan untukmu. Tidak perlu. Saya ke toilet dulu. Shen Xinyan, tahan air matamu. Jangan tunjukkan ketakutan di depan orang. Kakak Xinyan, bukan maksud saya mengkritik, tapi kamu agak tidak tahu berterima kasih. Tuan Zhou memberikannya padamu. Kalung cantik seperti ini. Masa kamu cemberut padanya? Lihatlah saya. Aku janji sama Kakak Shen gak pakai apa-apa. Cuma pakai kalung ini buat dia. Baru dapat 1. Kamu benar-benar tidak tahu cara menyenangkan pria. Menyangka posisi istri sahmu tak tergoyahkan. Percaya tidak?
Di hadapan banyak orang, di hadapan banyak orang, di hadapan banyak orang, saya bisa merayunya pergi. Xinyan, perhatikan. Saat kembali ke ruang privat, kakak Shen pasti sudah pergi. Yanyan, seumur hidupku hanya kamu yang kucintai. Kalau janjiku tidak kutepati, suatu hari mengkhianatimu, biarlah disambar petir dan mati mengenaskan. Saat kakak Ipah ke toilet, kakak Shen sudah bawa Yao Yao pergi. Jaga mulut ya. Jangan bocor. Tenang, Kakak Shen hebat. Di depan kakak Ipah. pesta terakhir juga seperti ini. Di jalan, aku dengar suara. Untung aku pintar, suruh orang naikin volume musik. Kakak ipar nggak ketahuan. Aku gugup banget saat itu. Apa yang perlu digugupkan? Kamu, seperti aku, kalau sering dilakukan, akan terbiasa. Selain Kak Shen, ada perempuan lain yang dia suka. Akhirnya tak perlu berputar, mengelilingi kakak Ipah sendirian. Kita sebagai teman seperjuangan, harus buat dia coba bunga liar sampai puas. Kakak ipar cantik, memang cantik, hanya terlalu kolot. Jangan-jangan dia diranjang. Juga seperti ikan mati, seperti ikan mati. Ternyata semua orang tahu. Di depan mereka sopan padaku, tapi di belakang malah membantu Zhou Yushen menutupi. Bahkan terang-terangan menghinaku. Awalnya aku cuma mau pergi tenang. Tapi sekarang, Zhou Yushen, aku ingin kau jatuh ke jurang. Zhou Yushen di mana? Kichwal, kerjakan tugas, pindahkan mobil. Dia habis dari toilet. Balik main. Truth or dare? Pergi kerja tugas, sekalian pindahin mobil. Iya, begitulah. Kak Shen sudah kembali. Shen juga bawa kue pulang. Tentu saja, hari ini ulang tahun Yanyan. Pasti harus ada kue. Yanyan, hari ini ulang tahunmu. Ada keinginan apa? Kakak ipar pasti bilang tidak. Bertahun-tahun, kakak ipar selalu bilang tidak. Asalkan Kak Shen mencintainya, cukup. Bikin iri banget. Tahun ini, aku malah punya keinginan. Yushen, apapun permintaan yang kuucapkan, apakah kamu akan mewujudkannya untukku? Tentu saja. Kalau begitu, tahun ini, aku punya 3 permintaan. Baik, katakanlah, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Permintaan pertama, tanda tangani kertas kosong ini. Apa? Tidak mungkin. Kekayaan Kak Shen berapa? Tanda tangani kertas kosong, kalau jatuh ke tangan orang jahat, akibatnya tak terbayangkan. Permintaan kakak ipar keterlaluan. Jangan khawatir, Kak Shen itu orang yang hati-hati. Pasti tidak akan lakukan ini. Kecuali kalau dia gila. Sudah ditandatangani. Dengan kertas kosong ini, aku bisa susun perjanjian cerai. Lalu, apa permintaan kedua? Permintaan kedua, serahkan semua saham grup Zhou kepadaku. Tidak, Kak Shen kekayaannya miliaran. Meski sangat memanjakan istri, tidak bisa main-main seperti ini kan? Shen Xinyan, kamu gila. Baik. Pengacaraku, sekarang tolong siapkan kontraknya. Aku ingin mengalihkan semua saham atas namaku kepada istriku, Shen Xinyan. Sayang, aku berikan semuanya untukmu. Aku sekarang bekerja untukmu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Tidak baik, Yao Yao pingsan. Yao Yao, Akang, kamu kan dokter. Cepat periksa Yao Yao. Kak Shen, Yao Yao sepertinya hamil. Barusan dia tertekan, lalu pingsan. Apa? Apa? Pergi ke rumah sakit. Yan, pengasuh keluarga kami. Kami tak bisa tinggal diam. Apalagi keluarga Zhou sangat istimewa. Yan, aku antar dia ke rumah sakit dulu. Kamu main baik-baik di sini ya. Permintaan ketiga, bisa? SMS aku? Zhou Yushen, permintaan ketigaku adalah untuk meninggalkanmu selamanya. Untuk urusan ini, tak perlu merepotkanmu. Aku akan mewujudkannya sendiri. Tidak pulang semalaman. Bagus juga, daripada aku sembunyi-sembunyi. Ibu Shen, kantor hukum Jincheng sudah menunggu lama. Silakan duduk. Pakai kertas putih ini, siapkan perjanjian perceraian. Aku sudah kumpulkan semua barang yang diberikan Zhou Yushen selama ini. Kumpulkan semua. Juallah atas namaku. Seluruh hasil penjualan disumbangkan untuk amal. Baik.
Anaknya baru 3 bulan. Apa yang bisa didengarnya? Aku dengar dia memanggilku ayah. Kamu tahu arti ibu dimuliakan karena anak? Posisimu sebagai Nyonya Zhou tak akan lama. Dari ponselku, kumpulkan semua video provokasi Chu Yao Yao. Kumpulkan semua. Sebarkan secara legal. Gugat dia. Untuk ganti rugi mental. Mengerti. Segera atur semuanya. Cetak lembar pamflet. Sewa semua ruang iklan terbaik di kota. Putar bukti ini berulang. Baik. Nona Shen, tenang saja. Permintaan Anda pasti kami tangani sempurna. Terima kasih. Nona Shen, pamit dulu. Hati-hati di jalan. Malam ini akhirnya bisa tidur nyenyak. Bang Zongying. Iya, Nyan. Akhirnya kamu angkat telepon. Chu Yao Yao memburuk. Aku lagi nanganin ini, makanya belum pulang. Janji, selesai langsung pulang. Tak apa. Jangan buru-buru. Pelan-pelan saja. Aku tunggu di rumah. Jangan lupa lihat kejutan yang kusiapkan. Kejutan? Kenapa kamu masih memikirkannya? Jangan-jangan aku dan anak kita tak sepenting dia. Sudah lama kubicarakan. Asal kamu tak bicara sembarangan di depannya, hubungan kita bisa terus berjalan. Apalagi sekarang kamu mengandung anakku. Jangan pikirkan hal tak penting. Fokuslah menjaga kandungan. Aku pulang dulu. Kak Shen, Kak Shen. Nona Shen, semoga berjalan aman. Terima kasih. Kutunggu kabar baik. Ya, Nyan. Ya, Nyan. Ya, Nyan. Jangan menakut-nakutiku. Kamu di mana? Apa? Surat perjanjian perceraian. Kapan aku menandatanganinya? Aku tidak mungkin melakukannya. Baik, katakan, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu semuanya. Keinginan pertama, tanda tangani kertas kosong ini. Tidak, Yanya, keluar. Aku tak setuju cerai. Bahkan jika perjanjian sudah ditandatangani, masa tunggu perceraian belum berakhir. Aku bisa menolak perceraian secara sepihak. Yanya, keluar. Tuan Zhou, tak perlu berteriak. Kalian siapa? Kami dari kantor hukum Jingcheng, atas kuasa Nona Shen, menangani penuh perkara kalian, yaitu perceraian. Pengacara? Yanyan malah menyewa pengacara? Sampaikan padanya. Suruh dia bicara denganku. Kalau tidak, aku tak setuju bercerai. Tuan Zhou, Anda salah paham. Nona Shen sudah dapat semua bukti perselingkuhan Anda. Sudah siap. Semua ada di sini. Ini perceraian gugatan. Mau Anda setuju atau tidak, semuanya tak bisa diubah. Apa? Yanyan menjual dan menyumbangkan. Semua hadiah dariku. Wanita simpanan? Lalu Chu Yao, inilah Chu Yao Yao. Ini? Rupanya Yanyan sudah lama tahu. Chu Yao Yao. Rupanya kau. Katakan pada Yanyan. Aku bisa menebus semua. Asalkan dia kembali. Aku bisa batalin semua ini. Seperti tak pernah terjadi. Tuan Zhou, kau terlalu tinggi menilai diri. Terlalu meremehkan tekad Nona Shen. Nona Shen sudah lama mempersiapkan segalanya. Agar semua perbuatanmu sudah pasti dan tak terhapuskan. Sudah pasti. Tak terhapuskan. Presiden Zhou, masalah besar. Semua layar kota dan internet menayangkan berulang bukti perselingkuhanmu dengan Nona Chu. Apa? Tidak diketahui siapa yang ambil bukti perselingkuhan Anda dengan Nona Chu. Cetak jadi selebaran, disebar ke seluruh kota pakai drone. Bahkan sewa papan reklame besar untuk putar rekaman Anda dan Nona Chu yang sedang berselingkuh. Mungkinkah? Ini Yanyan? Kerahkan semua kekuatan, hentikan dia. Tak mau ini terjadi dimanapun. Sudah terlambat, Direktur Zhou. Pemegang saham terus mendesak. Apa yang terjadi? Kami. Gagal. Kalian semua dipecat. Katakan padaku, kemana Yanyan pergi? Tuan Zhou, permintaan Nona Shen sederhana. Bercerai. Jika tidak bekerja sama, kita bertemu di pengadilan 3 hari lagi. Jangan pergi, kalian. Dasar anak durhaka. Ayah, ibu, kalian sudah tahu? Masa kami tidak tahu? Seluruh dunia sudah tahu. Kamu sangat bodoh, berani berselingkuh dengan pengasuh.
Kalau tak suka dengannya, cari saja yang lebih pantas. Grup Zhou kau hancurkan. Para sesepuh dan pemegang saham semua minta pertanggungjawabanmu. Kau sadar? Ku selesaikan. Ayah, ibu, pasti ku selesaikan. Tapi prioritas sekarang, cariannya. Aku harus memberinya. Si pembawa sial ini, Tampaknya ini takkan terjadi. kenapa kau pukul dia? Nah, urus ini dulu. Pengasuh Chu Yao Yao ini. Kalau muncul dan buat masalah, kau akan repot. Benar. Aku harus menyingkirkan dia dan janinnya. Baru Yan Yan kembali. Ini bisa dianggap keberuntungan di tengah kesialan. Setidaknya, keluarga Zhou akhirnya punya penerus. Kalau begitu, jangan biarkan siapapun menyakiti Chu Yao Yao. Lindungi dia. Sampai dia melahirkan. Apa? Dilahirkan? Tidak boleh. Seperti ini Yan Yan, dia pasti tak akan maafkan aku. Keterlaluan membuat keluarga kita wanita yang mengacau segalanya. Masih ingat? Nak, dengarkan nasihat ayah dan ibu. Perempuan itu banyak jenisnya. Tapi, kandungan Yao Yao adalah anakmu. Tidak. Aku tak bisa biarkan anak ini lahir. Nak, kau jangan gegabah. Minggir. Anak durhaka! Berhenti! Lihat! Zhou Yushen, kenapa terburu-buru? Shen Xinyan apa istimewanya? Dia juga gak bisa dandan, gak bisa punya anak pula. Kau demi dia meninggalkan aku dan anakmu di sini. Kau benar-benar kejam. Hujan akan turun. Siapa? Yushen? Aku tahu kau tidak tega meninggalkan aku dan anak ini. Kau mau apa? Yushen, kamu Yushi. Aku cinta Yan Yan. Kalau Yan Yan tahu hubungan kita, aku akan mencabut nyawamu. Yushen, kau sakiti anak kita. Chu Yao Yao, dari mana kau berani? Berani-beraninya kau menantangnya di hadapannya. Yushen, aku tidak. Aku tidak membocorkan hubungan kita ke Kak Yan Yan. Kau tidak? Lalu kenapa dia meninggalkanku? Apa ini? Ini adalah... Masih ada yang mau kukatakan? Tidak, Yushen, dengarkan aku karena aku terlalu mencintaimu. Tapi hatimu hanya dipenuhi oleh Kakak Xinyan. Aku bersaing dengannya karena tak bisa berpikir jernih. Tapi tak kusangka dia bercerai denganmu karena ini. Kau mencintaiku? Kenapa kau mencintaiku? Kau cuma pembantu di keluarga kami. Kau manfaatkan aku saat mabuk. Naik ke tempat tidurku. Mana mungkin kita begini? Di mataku, kau hanyalah mainan. Mainan? Bagaimana mungkin aku hanya mainan? Yushen, kau pasti berbohong padaku. Kau mencintaiku. Omong kosong. Aku cuma cinta Yan Yan. Mana mungkin aku cinta kamu? Kau tidak mencintaiku? Mengapa kau tidak mencintaiku? Aku telah memberikan segalanya padamu. Aku bahkan mengandung anakmu. Bagaimana mungkin kau tidak mencintaiku? Siapa kau? Pantaskah aku cintai? Bukan karena Yan Yan tak bisa melahirkan. Kau kira bisa hidup sampai hari ini? Sejak hari kedua kau naik ke ranjangku, kau sudah mati tanpa mayat utuh. Kau lupa. Perjanjian, 3 pasal kita dulu. Bapak, Anda sudah minum terlalu banyak. Saya akan membantu Bapak ke kamar. Tidak boleh. Yan Yan tidak suka bau alkohol. Bantu saya ke kamar tamu untuk tidur. Bapak, tidur dengan pakaian tidak akan nyaman. Biar saya bantu melepasnya. Oh iya Bapak, Ibu sudah tertidur di kamar.
Beliau memakai penyumbat telinga. Dia tidak bisa mendengar apapun. Tuan, Anda sudah bangun? Kita semalam. Mungkinkah Semalam Anda mabuk berat. Saya tidak akan menyalahkan Anda. siapa bilang saya takut Anda menyalahkan saya? Yan tidak boleh tahu soal ini. Oh, iya. Anda kan dari desa? Akan ku kembalikan kau ke sana. Selamanya, tak akan ku biarkan kau pergi. Jangan, Tuan. Aku tak mau kembali. Susah payah saya datang ke kota besar untuk hidup. Saya ingin menetap dan berakar di sini. Tuan, jangan kembalikan saya. Mau tinggal di kota besar. Jadi manfaatkan saya mabuk untuk naik ke ranjang saya? Tuan, saya dengar orang bilang, kalau seseorang mabuk, tidak bisa melakukan apapun. Apa maksud Anda? Maksud apa? Cepat pergi sebelum Yan bangun. Tuan, jangan. Tuan, jangan. Diam. Ada apa? Berani-beraninya Anda tanya ada apa? Bulan, lalu Anda bersumpah. Shen Xinyan pasti hamil. Nyatanya, tak tahu, aturan keluarga Zhou yang tak punya keturunan tak boleh jadi kepala keluarga. Kalau Shen Xinyan begini, telur pun tak bisa dihasilkan. Kira-kira berapa lama lagi Anda bisa jadi direktur Zhou? Ayah Xinyan. Pokoknya buat dia hamil. Kalau tidak, cerai dia. Kalau Anda ingin tinggal, saya bisa kasih kesempatan. Setelah Yan hamil anak saya, setelah berhasil, saya akan beri Anda imbalan. Ingat perjanjian kita. Yan sama sekali tidak boleh tahu. Atau nyawa Anda yang jadi taruhan. Saya setuju. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Sepertinya Anda ingat sekarang. Besok pagi saya atur. Yushen, jangan lakukan ini. Ini anakmu sendiri. Anak kandung, awalnya tekadku sudah bulat. Membiarkanmu mengandung untuk Yan. Hanya karena dia tak bisa melahirkan. Dia sudah pergi. Kamu dan anak dalam kandunganmu, bagiku bukan apa-apa. So Yushen, jangan begini. Orang tuamu tak setuju. Mereka tak akan setuju. Kamu buang keturunan keluarga Zhou. Kamu malah mengingatkanku. Aku tidak bisa menjadwalkan operasi besok pagi. Jika orang tuaku datang, aku mungkin tidak akan bisa menyingkirkanmu. Manajer Lee, segera atur beberapa orang untuk datang. Bawa Chu Yao ke ruang operasi. Yushen, kamu tidak boleh begini. Gila. Kamu benar-benar gila. Pas kalian datang, langsung bertindak. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Cepat, buat dia diam. Berhenti. Paman Bibi, tolong. Ibu, ayah, bagaimana bisa kalian temukan tempat ini? Kami sudah tua. Tidak berguna. Anggap kami tidak ada. Paman, Bibi, tenangkan Yushen. Dia paksaku gugurkan bayi. Anak keluarga Zhou ini. Aku tanya, benarkah janin ini keturunan keluarga Zhou? Aku bersumpah. Setelah anaknya lahir, kita tes DNA. Jika baik, anaknya bisa dipertahankan. Jika tes DNA buktikan dia anak keluarga Zhou, uang hakmu akan kau terima sepenuhnya. Terima kasih, Paman Bibi. Tidak. Aku tak setuju. Jika anak ini dipertahankan, Yan tak akan maafkan aku. Cepat bawa dia ke ruang operasi. Zhou Yushen, kamu gila. Perintahku tak kau hiraukan? Nak, jangan berulah lagi. Wanita itu, Shen Xinyan, tak layak kau berkorban begitu. Minggir. Kamu.
Anakku, Selimut kecil, selamatkan Ru. Periksa keduanya, siapkan darah, selamatkan dia. anakku. Anakku, Anaknya tidak ada. Baik tidak. Yanyan pasti akan memaafkanku. Aku tahu di mana dia sekarang. Dia ada di sana, benar? villa luar negeri juga tidak ada yang istimewa. Ah, sudahlah, tak perlu banyak menuntut. Asal Zhou Yushen tak temukan tempat ini selamanya, sudah cukup. Yanyan pasti di sini. Shen Xinyan. Zhou Yushen, bagaimana kau masih berani datang ke sini? Dulu saat kau melamar Yanyan, kau berjanji dengan jelas, bersumpah takkan pernah mengkhianatinya. Tapi baru beberapa tahun, kau malah melakukan hal memalukan seperti ini. Paman, pukul aku sepuasnya. Biarkan Yanyan menemuiku. Dia pasti di sini. Kalian keluarga terakhirnya. Kau masih berani berkata begitu? Kau sengaja menyakiti Yanyan karena keluarga Shen kami sedikit. Benar kan? Paman, aku tahu kata-kataku tak berguna. Tolong biarkan Yanyan menemuiku ya. Siapa bilang Yanyan ke sini? Dia sudah bulat tekad agar kau tak bisa menemukannya. Mustahil dia pergi ke tempat yang kau tahu. Apa? Paman, katakan di mana Yanyan sekarang. Pergi sekarang? Seumur hidup kau takkan tahu kemana Yanyan pergi. Mulai sekarang kami anggap kau tidak ada. Yan pun anggap tak pernah menikahimu. Paman, kumohon beritahukan di mana Yanyan. Jika tidak kau katakan, aku akan berlutut sampai kau bicara. Dasar kurang ajar. Bahkan kau berlutut sampai mati sekalipun. Tak satu pun kata akan keluar dari kami. Pergi! Siapa Anda? Fu? Hilidong? Kenapa kamu di sini? Saya ditugaskan belajar di forum medis untuk bertukar ilmu. Tak kusangka ketemu kamu di sini. Setelah lulus kuliah, kita sudah 5-6 tahun tak bertemu ya. Kamu sedang liburan ke sini? Bukan. Aku sudah pindah ke warga negaraan. Loh, suamimu Zhou Yushen kan keturunan militer, kok bisa keluar negeri? Aku sudah bercerai dengannya. Maaf, aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, tidak akan kuganggu lagi. Aku tinggal di sekitar sini. Kalau ada yang perlu dibantu, sampaikan saja sebelum aku pulang ke tanah air. Baik. Terima kasih ya. Ayah, tolong batalkan semua perjodohan yang diatur untukku sebelumnya. Aku sudah punya orang yang ingin Dekan. Halo, Pak Dekan. Kenapa tiba-tiba menghubungiku? Xinyan nak, kamu tahu? Mantan suamimu datangi paman dan bibimu. Apa? Bolak-balik begini, sampai dia jatuh sakit. Aduh, cari solusi. Aku khawatir paman dan bibimu akan dimasalahi mantan suamimu sampai terjadi hal buruk. Ternyata paman dan bibimu menyembunyikannya darimu. Mantan suamimu itu setiap hari mengganggu mereka, memaksa tanya keberadaanmu. Kamu tahu, bibimu kesehatannya tidak baik. Baik, aku paham. Terima kasih infonya. Selamat tinggal, Pak Dekan. Aku sibuk dengan diriku sendiri. Tak kepikiran Zhou Yushen akan ganggu paman dan bibi. Kalau bukan karena telepon Dekan, aku tak akan tahu berapa lama ini disembunyikan. Tidak boleh, aku harus segera pulang. Papa, jangan beritahu Yanyan tentang Zhou Yushen. Yang ganggu kita ini, diberitahu ke Yanyan. Kalau tidak, sesuai karakternya, dia pasti balik. Kalau diganggu Zhou Yushen dan terjebak masalah, itu akan merepotkan. Aku takkan bilang. Yanyan sudah cukup menderita. Cukup banyak. Kita... Paman dan bibi. Yanyan? Yanyan? Bibi. Bibi, silakan duduk. Yanyan, katamu lagi di luar negeri? Tinggal baik-baik saja. Kenapa pulang tiba-tiba? Kalau aku bilang direktur yang kasih tahu tentang Zhou Yushen ganggu mereka, itu kurang baik ke direktur. Aku pulang untuk menjenguk kalian. Kalian adalah satu-satunya keluarga yang kupunyai.
Aku tidak tenang sendiri di luar. Dasar anak ini. Pulang sekali saja sudah buang-buang uang. Tahu, apa yang tidak bisa membuat tenang? Kami baik-baik saja. Bibi, ku dengar akhir-akhir ini kesehatan Anda tidak baik. Kalau tidak, besok aku mengajak Anda pergi ke rumah sakit besar untuk periksa. Aku baik-baik saja. Lagi pula, ajak kami ke rumah sakit besar, orang pasti tahu kamu sudah pulang. Yan, kamu sudah berusaha keras lari dari Zhou Yushen. Kami tak bisa membebanimu. Bibi, dengarkan aku. Kalau Zhou Yushen berani datang, aku akan menanganinya. Tenang saja. Yan, rumah ini sehari harganya tidak sedikit ya. Yan, aku tidak perlu tinggal di rumah sebaik ini. Tenanglah, Bibi. Aku punya uang. Dan semuanya dari Zhou Yushen. Harus dibelanjakan ya, dibelanjakan saja. Tidak perlu menyesal. Istirahat sebentar. Aku bayar uangnya. Minggir. Zhou Yushen. Tadi aku nggak salah lihat kan? Itu Zhou Yushen. Kok dia bisa kayak gini? Memang dia pantas dapat itu. Dari dulu hidup tak tenang. Berhubungan dengan asisten rumah tangganya sendiri. Aku sudah bilang, sejak istrinya pergi, anak itu mabuk tiap hari. Sering bolak-balik rumah sakit. Dengar kabar ini, asisten rumah tangga Zhou Yushen, Xu Yao katanya disembunyikan di rumah sakit swasta untuk rawat kehamilan. Benar atau tidak? Bukannya dulu dikabarkan keguguran? Janin selamat, tapi keluarga Zhou rahasiakan. Zhou Yushen dekat asisten rumah tangga. Hanya untuk punya anak. Asisten ini, meski sudah melahirkan, tetap tak punya status. Terima uang lalu pergi. Keluarga Zhou tak tahu malu. Kita bertemu lagi. Hili dong. Oh, kamu bekerja di rumah sakit ini? Refleksmu cepat sekali. Aku khawatir kamu salah paham. Aku sengaja menciptakan kesempatan bertemu denganmu. Apa kamu tahu akhir-akhir ini? Zhou Yushen sering datang ke rumah sakit kami? Tidak tahu. Aku juga tak peduli. Akhir-akhir ini dia sering mabuk dan berkelahi. Sering dibawa ke rumah sakit kami. Kondisinya sangat menyedihkan. Jadi kamu tidak ingin melihatnya. Bisa pertimbangkan pindah rumah sakit. Aku tidak takut padanya. Rumah sakit kalian yang terbaik. Aku ingin berikan tante kondisi terbaik. Tapi apa? Apa kamu kenal Chu Yao? Jangan-jangan dia datang ke sini? Tanteku sakit karena diprovokasi Zhou Yushen. Kalau dia dirawat di sini, lalu bertemu Chu Yao, kondisinya bisa memburuk. Chu Yao, asisten rumah tangga yang merusak pernikahan kalian? Betul. Kalau kamu khawatir tentang dia, jangan cemas. Keluarga Zhou sudah mengurungnya. Kamu memang tak tahu hal-hal selama kamu di luar negeri. Kalau mendengar, semua orang bicarakan skandal itu. Aku tahu sedikit. Tolong bantu aku. Tapi tak akan dia Chu Yao, keluarga Zhou. Lebih tak ingin dia di sini daripada kamu. Setelah kamu ke luar negeri, Zhou Yushen dan Chu Yao konflik. Hampir bikin Chu Yao keguguran. Keluarga Zhou selamatkan bayi, mengurungnya di rumah. Mereka takut Zhou Yushen bikin masalah lagi. Sejak itu, Zhou Yushen mabuk-mabukan dan buat onar. Jadi langganan rumah sakit kami. Jadi di sini, kamu sering ketemu Zhou Yushen. Aku mengerti. Ternyata begitu. Kalau butuh bantuan, ku perhatikan jadwal Zhou Yushen dari rumah sakit. Bisa hindari dia sepenuhnya. Terima kasih. Sama-sama. Aku punya maksud tersendiri. Aku akan temani paman dan bibiku. Yanyan, jangan tinggalkan aku. Yanyan. Zhou Yushen yang terhormat, kok bisa begini? Menyedihkan sekali. Iya kan? Kalau tahu begini, ngapain berbuat begitu? Kalau cinta mantan istri, ngapain selingkuh? Dengerin, aku lihat seseorang di lantai bawah, mirip mantan istrinya, Shen Xinyan. Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu melihat Yanyan? Dia di mana? Di mana? Aku bertemu dengannya di dekat loket pembayaran. Selain itu,
Aku tidak tahu. Yanyan. Itu Yanyan. Pasti Yanyan yang datang mencariku. Yanyan masih tidak tega meninggalkanku. Yanyan. Yanyan. Zhou Yushen. Cepat sembunyi. Zhou Yushen, lepas. Tanganmu lagi, muka sendiri juga tidak mau. Ini toilet wanita. Yanyan, berikan aku kesempatan. Aku bisa lepaskan segalanya. Yanyan. Zhou Yushen, tenang. Kamu akan mengacaukan rumah sakit dan menakuti Xinyan. Kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Berdasarkan apa ikut campur urusanku dengan istriku? Kalian sudah bercerai. Kamu cari mati. Yanyan. Yanyan, cepat pergi. Akan kutahan dia untukmu. Terima kasih. Yanyan. Yanyan. Pergi. Yanyan. Yanyan. Dengarkan aku, Yanyan. 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 Shifu, cepat pergi. Yanyan, dengarkan. Yanyan, jangan pergi. Yanyan, cepat pergi. Aku bisa menjelaskan. Aku bisa jelaskan semuanya. Yanyan. Cepat pergi, Pak. Dia tarik mobil. Aku nggak bisa nyetir. Gampang banget celaka. Yanyan, dengar. Yanyan, aku mohon. Jangan pergi. Aku bisa jelaskan. Aku jelaskan semuanya. Zhou Yushen, tak ada yang bisa kubicarakan denganmu. Lepaskan. Yanyan, baik. Jangan turun. Aku bicarakan di sini. Aku cinta kamu. Aku hanya cinta kamu, Yanyan. Yanyan, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Yanyan, aku mohon. Yanyan, Zhou Yushen. Bajingan! Berani kau temui Yanyan? Waktu itu, harusnya aku bunuh kau. Agar kau tak ganggu Yanyan lagi. Paman, bunuh aku pun. Aku cari Yanyan. Aku cintai dia. Dasar bajingan! Diam! Yanyan, hukum aku seberat apapun boleh. Asal jangan tinggalkan aku. Aku cinta kamu, Yanyan. Sungguh. Paman, jika diteruskan, bisa-bisa tidak baik bagi Yanyan. Zhou Yushen, lepaskan dan biarkan Yanyan pergi. Aku tidak pergi. Mati pun aku tidak akan melepas. Yanyan, kenapa turun? Cepat naik. Jangan khawatir soal pamanku. Bukannya mau jelasin? Baik, aku kasih kamu kesempatan. Tapi janji penuhi satu permintaanku. Mulai hari ini, jangan ganggu paman dan bibiku lagi. Aku janji. Tapi dengarkan aku. Waktunya cuma 1 menit. Yanyan, aku terpaksa berhubungan dengan Chu Yao Yao. Dia ambil kesempatan saat aku mabuk, naik ke tempat tidurku. Aku mau selesaikan saat itu juga. Tapi orang tua telepon. Desak punya anak. Mendesak untuk punya anak. Aku bingung. Kamu tidak bisa punya anak. Bisa kulakukan apa? Makanya aku... Yanyan, kamu mengerti semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Mencintaiku? Zhou Yushen. Bukankah ini konyol? Kamu selingkuh dengan Chu Yao Yao. Tapi salahkan aku karena tak bisa punya anak. Jika orang tuamu mau anak kedua, ketiga, keempat, apa kau akan? Demi cinta, selingkuh dengan lebih banyak wanita? Aku. Zhou Yushen, sekarang melihatmu saja, aku merasa jijik. Bicara satu kata lagi denganmu, aku merasa Kamu bilang, tidak akan ganggu paman dan bibiku lagi. Setidaknya untuk ini, kuharap kamu tepati janji. Paman, ayo kita pergi. Yanyan, kalau kamu jijik pada aku bisa mandi. Sekarang juga aku akan membersihkan diriku. Kalau belum mau maafin aku, bisa tunggu. 1, 5, 10 tahun. Aku bisa menunggu. Layanan pengawasan makanan Zhou Yushen. Kamu romantis. Tungguku 5, 10 tahun. Tentu saja. Bahkan 50 tahun, aku rela menunggu. Asalkan kamu tidak meninggalkanku. Lalu mengapa kamu tidak bisa setia? Bahkan tubuhmu sendiri tak bisa kau kendalikan. Kau bilang akan tunggu aku 5, 10 tahun. Ucapanmu bisa aku percaya? Beranikah aku percaya? Zhou Yushen, anggap kita tak pernah kenal. Seumur hidup ini, kita tidak akan bertemu. Paman Bibi, ayo lihat. Ini rumah baru untuk kalian. Mulai sekarang kalian tinggal di sini. Kecuali Zhou Yushen bisa temukan kalian. Aku bisa tenang pergi ke luar negeri.
Yan Yan, ngapain habisin uang buat ini? Kalau Zhou Yushen berani datang, aku pukul dia sampai mati. Benar, Yan. Kau sendirian di luar negeri. Banyak tempat butuh uang. Beli rumah buat apa? Dengarkan aku. Paman Bibi, aku masih... Yan Yan, temanmu yang datang? Aku tidak bilang ke siapapun. Paman Bibi, pergi ke kamar, tunggu aku. Aku periksa. Kalau tak kupanggil, jangan keluar. Baiklah. Yan, bisakah kita bicara? Aku tahu ini sangat tiba-tiba, tapi aku benar-benar tak punya jalan lain. Kumohon. Silakan masuk. Yan, bisakah kunjungi Yushen? Kondisinya sangat buruk. Diabaikan, kesalahan ketik. Aku takut dia nekat. Hubungan suami istri kami sudah tamat. Sekarang tidak membencinya lagi. Sudah merupakan kompromi terbesarku. Aku tahu permintaanku ini keterlaluan. Tapi kalian sudah jadi suami istri selama 5 tahun. Dia sangat mencintaimu, sudah melakukan banyak hal nekat untukmu. Mencintaiku? Lalu apa? Toh, dia berselingkuh. Dia menyembunyikan dariku. Teman-temannya juga menyembunyikan. Bahkan ibu ikut menyembunyikan, kan? Saya saja yang bersihkan. Tidak apa-apa. Cuma tumpahan teh. Dilap sebentar pasti langsung bersih. Tapi ada beberapa hal yang tidak akan bisa hilang. Sekeras apapun dilap. Bukan? Yan, percaya atau tidak? Yan, apapun yang kamu, Yan, percaya atau tidak. Soal urusan Chu Yao, saya menentangnya. Tapi, saya perlu... Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar padaku. Ikatan suami istri antara dia dan saya sudah habis. Dengan ibu, tentu saja tidak ada lagi ikatan apapun. Nyonya Zhou, tolong sampaikan padanya. Dia bukan hanya menyiksa dirinya sendiri, sedang menyiksa orang di sekitarnya, juga menyiksa diri. Jika dia benar-benar pernah mencintaiku, sekecil apapun itu, tolong minta dia, jangan menggangguku lagi mulai sekarang. Silakan. Yushen. Yan, aku pasti akan membuatmu tahu kesungguhanku untuk bertobat. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Yan, kami cuma beli perlengkapan sehari-hari. Kamu nggak perlu temani kami. Betul. Terima kasih sudah menemani. Kamu lelah. Istirahatlah. Paman Bibi, aku hanya ingin lebih lama menemani kalian. Masa mau mengusirku? Tidak. Wah, siapa itu? Gaya sekali. Siapapun dia, kita harus menghindar. Chu Yao? Apa? Dia itu... Suaramu pelan, jangan sampai dia lihat ke sini. Jangan takut, Bibi. Yang harus takut adalah dia. Shen Xian. Astaga, tapi bukankah usianya masih muda? Kenapa penampilannya seperti itu? Sangat menyeramkan, kurus kering. Itu balasannya. Paman Bibi, jangan buang waktu dengan dia. Ayo pergi. Yan. Zhou Yushen, kenapa? Kenapa kamu melepaskan? Lepaskan, Zhou Yushen. Bukankah kau janji padaku? Tak ganggu paman dan bibiku lagi? Janji begini saja, tak bisa kau tepati. Bukan begitu. Aku tak ingin mengganggu kalian. Hanya ingin memberitahumu, aku punya cara agar kau tahu ketulusanku untuk bertobat. Lepaskan. Yan. Dengarkan aku. Kamu kan tidak suka Chu Yao. Tidak suka dia, aku singkirkan mereka. Setuju? Apa katamu? Aku bilang, singkirkan mereka.
buat mereka lenyap, supaya kamu maafkan aku. Benar kan? Benar. Begitulah. Pasti begitu. Asalkan aku singkirkan dia dan anak dalam kandungannya. Singkirkan mereka. Kita bisa mulai lagi. Kamu gila. Lepaskan! Paman Nyanyan. Jangan pedulikan orang lain. Kamu pernah bilang, asal aku mencintaimu, kamu takkan pedulikan apapun. Benar kan? Kamu benar-benar gila. Kamu benar-benar gila. Yan, apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Memaafkan. Sekarang, aku lebih membencimu. Mengapa kamu tidak memikirkan masalahmu sendiri? Kamu tega pada Chu Yao Yao dan anak kandungmu sendiri. Kamu masih manusia. Aku terlalu mencintaimu. Makanya aku tak peduli semua ini. Kamu tak cinta siapa-siapa, hanya cinta dirimu sendiri. Bangsat. Ya, aku bangsat. Sejak kau pergi waktu itu, aku mimpi buruk tiap hari. Di mimpi, kau selalu pergi tinggalkanku, membuangku. Aku hampir gila karenanya. Sekarang aku ingin kau kembali. Tak peduli caranya. Bahkan jadi bangsat sekalipun, aku tak ragu. Perutku, Kamu baik-baik saja, Ibu Cho? perutku. Yan, aku akan membuktikan diriku dengan tindakan. Pasti. Zhou Yushen, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Yushen, jangan lakukan hal bodoh. Zhou Yushen. Nona Chu, saya menyesal. Anak dalam kandungan Anda meninggal. Harap tabah. Siapa suruh dia jadi pelakor? Memang pantas. Sudahlah, bagaimanapun juga anak itu kan tidak bersalah. Zhou Yushen, kau puas? Anak dalam kandunganku hilang. Aku kehilangan segalanya. Sekarang aku benar-benar kehilangan segalanya. Puas? Kurang hukuman bagimu. Kau harusnya bersyukur. Anakmu mati. Kalau tidak, kau akan melihatnya meninggal dunia. Apa yang ingin kamu lakukan? Tolong, tolong. Yanyan bertanya padaku, bagaimana kau sungai kotor? Aku berpikir, terus berpikir. Aku berpikir, memeras otakku untuk berpikir. Aku akhirnya mengerti. Asalkan kamu dan anak dalam kandunganmu serta aku ini semuanya lenyap, dia pasti akan memaafkanku. Halo Lidong, sudah ketemu di rumah sakit mana Chu Yao Yao? Aku takut Zhou Yushen nekat. Xinyan, sudah dapat kabar? Tapi jangan selidiki lebih jauh. Maksudnya apa?